apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock, Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Semua orang menegang, melepaskan Ki Asa abadi mereka sepenuhnya. Seketika penghalang Ki Asa mengeras sekali lagi, membentuk penghalang Ki Asa abadi yang kuat dan tak tertembus. Serangan udara dingin ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, keadaan kembali tenang. Meskipun masih ada sedikit udara dingin yang tersisa, itu tidak berarti dibandingkan dengan keserangan sebelumnya. Setelah menahan gempuran udara dingin, kelompok itu perlahan mendaki kabut gunung lagi. Hampir setiap saat, mereka akan menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Zhou Chang'an. Mengikuti tanda-tanda ini, kabut gunung tampak tak berujung. Hal ini membuat Xuan semakin gelisah. Namun mengikuti tanda-tanda Zhou Chang'an jelas bahwa jalannya tidak lurus tetapi tidak beraturan. Seolah-olah mereka menghindari sesuatu. Bahkan saat Xuan dan teman-temannya mengikuti tanda-tanda Zhou Chang'an, mereka hanya bertemu sedikit angin dingin yang kencang. Mereka telah menempuh perjalanan yang sangat jauh, namun ujung kabut gunung tetap tak terlihat. Xuan merutan kening, merenungkan arti kabut gunung ini dan kata-kata para penyintas dari rawa beracun, bahwa turnamen 1000 alam adalah tipuan. Setelah diperiksa lebih dekat, kata-kata ini ditambah dengan kabut gunung yang tampaknya tak berujung yang sekarang mereka lihat, sepertinya memiliki makna tertentu. Namun, Xuan tidak tahu apakah tipuan yang dibicarakan para penyintas merujuk pada hilangnya jantung api sepenuhnya atau sesuatu yang lain sama sekali. Mengikuti tanda-tanda ke atas, mereka sekarang cukup jauh dari tanah. Melihat ke bawah, mereka tidak dapat lagi melihatnya. Setelah beberapa saat, kabut gunung menjadi tidak rata, memperlihatkan banyak gua dengan berbagai ukuran. Tanda-tanda Zhou Chang'an berakhir di sana, dan tujuan gua-gua yang padat ini tetap tidak diketahui. Angin dingin menderu di dalam gua, dan saat Xuan menatap gua-gua yang menutupi kabut gunung, firasat buruknya semakin kuat. Tuan Muda-shio, ada sesuatu yang terjadi di sini. Sebuah teriakan terdengar dan Xuan mengikuti arah pandangan untuk melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar sebuah gua. Tampaknya telah menemukan sesuatu. Mendengar itu, Xuan segera merangkak di sepanjang tebing lereng gunung. Dia tidak berani terbang ke sini, karena bahkan jarak 1 meter di belakang akan membuatnya terkena angin dingin, yang seolah mampu merobek segalanya. Sesampainya di gua, Xuan menemukan mayat. Mata Ji Zhentao menyipit tajam saat melihat mayat itu. Dia jelas mengenalinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana Liu Ya bisa mati di sini? Hati Ji Zhentao bergetar. Untungnya hanya ada 1 mayat, tetapi itu tetap membuatnya khawatir akan Zhou Chang'an dan kelompoknya. Xuan memasuki gua yang jauh lebih besar daripada yang lain. Dengan mudah menampung sekitar 50 orang dari kedua timnya. Selain mayat Liu Ya, ada jejak darah. Melihat ini, Xuan memastikan kecurigaannya. Zhou Chang'an dan kelompoknya pasti telah menghadapi bahaya yang mencegah mereka kembali. Semuanya istirahatlah untuk memulihkan diri. Setelah pulih, kita akan segera menuju ke dalam gua. Semua orang mengangguk. Gua itu terbebas dari angin dingin, tetapi suasana mencekam dan menyeramkan masih terasa, membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Setelah pulih, Xuan memimpin 2 kelompok orang memasuki gua yang tidak dikenal tanpa berhenti. Xuan juga agak khawatir tentang keselamatan Zhou Chang'an dan kelompoknya. Bagaimanapun dialah yang mengirim mereka, dan dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Gua itu remang-remang, tetapi api menyembur dari tubuh Xuan, menghilangkan kegelapan di sekitarnya. Saat mereka masuk lebih dalam, ruangannya semakin lebar, tetapi segera Xuan dapat teman-temannya mendapati masalah pertama mereka. Persimpangan jalan dengan 2 lorong. Xuan langsung dihadapkan pada dilema mana yang harus dipilih. Tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya. Cetak biru api yang diperolehnya dilelang. Dia mengeluarkan cetak biru itu, tetapi tidak bereaksi sama sekali, membuatnya merasa agak murung. Saat Xuan menurutkan kening karena khawatir, hidungnya sedikit berkedut. Dia merasakan bau darah yang berasal dari salah satu lorong. Dia mengendus dengan hati-hati dan memastikan bahwa bau itu berasal dari sebelah kanan. Tanpa ragu, dia bergegas ke lorong kanan. Setelah berlari dengan kecepatan penuh untuk beberapa saat, Xuan tiba-tiba berhenti. Mata semua orang sedikit menyipit, karena pemandangan di depan mereka tampak sangat samar familiar.
Ada 2 lorong lagi dan keduanya tampak persis sama dengan 2 lorong yang mereka temui pertama kali. Shin mendengus, tidak terlalu memperhatikan, menganggapnya hanya kemiripan. Mengikuti aroma itu, dia memilih sisi kanan. Namun sesaat kemudian, apa yang muncul di depan mata semua orang membuat mereka terkejut. 2 lorong itu muncul kembali. Bagaimana mungkin? Sesing Hui, apakah kita terjebak dalam ilusi? Shen merutan kening, bertanya kepada Sesing Hui yang kekuatan jiwanya lebih kuat. Suyin tidak merasakan apapun. Tempat itu terasa sangat nyata, namun anehnya menyeramkan. Tuan Muda Xiu, saya tidak merasakan fluktuasi energi apapun. Tempat ini tampak nyata, tetapi bisa juga ilusi tingkat tinggi. Saya tidak yakin. Sesing Hui berkata perlahan. Suyin menghela nafas sebagai tanggapan. Dia membuat tanda di dinding dan melanjutkan perjalanan. Tetapi situasinya lebih buruk dari yang mereka duga. Ya, mereka menemukan 2 lorong lagi, dan tanda yang baru saja ditinggalkan Xiuyan terlihat jelas di depan mata semua orang. Tuan Muda Xiu, apakah kita berputar-putar? Semua orang memperhatikan ini dan Xiuyan merutan kening dalam-dalam. Situasi ini benar-benar tidak terduga baginya. Mustahil, kita sudah berjalan lurus ke depan, tidak ada tikungan. Ini jalan lurus, bagaimana mungkin kita berputar-putar? Xiuyan mencubit dagunya dan mendesir dingin. Mungkinkah Yu Chang'an dan yang lainnya mengalami situasi yang sama dan itulah sebabnya mereka tidak mengkhianati kita? Gua ini aneh, jadi Xiuyan memutuskan untuk terlebih dahulu memastikan apakah ini ilusi. Jika bukan, mereka mungkin bisa menemukan jalan keluar. Jika gua ini ilusi, kemanapun mereka pergi, bahkan jika mereka mati kelelahan, mereka tidak akan bisa keluar. Bahkan kekuatan jiwa alam suci Xiuyan pun tidak dapat mendeteksinya. Dan Sesing Hui yang kekuatan jiwanya berada di alam kuasi domain masih tidak dapat membedakan apakah ini nyata atau ilusi. Tetapi keadaan saat ini memang menyerupai ilusi. Karena Xiuyan dan yang lainnya telah berjalan lurus, tetapi akhirnya kembali ke 2 lorong ini. Jika ini bukan ilusi, maka mereka pasti benar-benar bertemu hantu. Sesing Hui, bagaimana menurut Anda? Tanya Xiuyan. Xiuyan sama sekali tidak merasakan fluktuasi energi apapun, kecuali jika tingkat ilusinya terlalu tinggi, sangat tinggi sehingga tidak ada petunjuk sama sekali, karena tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Xiuyan hanya bisa bertanya kepada Sesing Hui yang memiliki pengetahuan ilusi yang lebih luas. Sesing Hui mengenakan baju jirah, meskipun tanpa itu pun ekspresinya tetap sulit dibaca. Mendengar kata-kata Xiuyan, Sesing Hui berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Namun jelas bahwa gelengannya lambat. Kelambatan yang bahkan dia sendiri tidak dapat pahami. Sebuah manifestasi dari kecemasan batinnya. Tuan Muda Xiu, mengapa tidak menggunakan formasi Gangling Xuan Surgawi untuk lebih memperkuat kekuatan jiwa saya dan melihat apakah kita dapat menemukan petunjuk apapun? Saran Sesing Hui. Xiuyan tiba-tiba teringat teknik ini, perlahan mengangguk. Tim pemberani melindungi mereka. Formasi Gangling Xuan Surgawi sudah sangat familiar bagi mereka. Melalui formasi tersebut, kekuatan jiwa semua anggota tim pemberani langsung terkumpul. Tentu saja, faktor terpenting adalah penambahan kekuatan jiwa alam suci Xiuyan yang mendorong kekuatan jiwa alam kuasi domain Sesing Hui langsung ke tingkat alam domain. Saat Sesing Hui melepaskan kekuatan jiwa alam domainnya, seluruh tim domain laut terkejut. Bahkan Judi menatap Sesing Hui dengan terkejut. Dibandingkan Doki, kekuatan jiwa alam domain setara dengan Dosian bintang 7 atau bahkan Dosian bintang 8. Terlebih lagi, kultivator kekuatan jiwa sangat langka, dan mereka yang mencapai alam domain bahkan lebih sedikit. Judi diam-diam mengucapkan selamat pada dirinya sendiri atas keputusan bijaknya. Selain memiliki boneka yang sangat kuat, tim tersebut juga memiliki seorang ahli alam domain di antara mereka. Ternyata Xiuyan pemimpin tim adalah yang terlemah. Setidaknya itulah yang dipikirkan Judi saat ini, karena dia belum banyak melihat Xiuyan bertarung. Jadi dalam hal kekuatan dia memang tidak kuat. Tetapi Judi percaya bahwa Xiuyan pasti memiliki beberapa kemampuan luar biasa untuk memiliki begitu banyak pengikut yang kuat. Tidak ada keraguan tentang itu. Identitas Xiuyan membuat Judi sangat penasaran. Dengan bantuan formasi pendalam kaca gang surgawi, Sesing Hui yang kekuatan jiwanya telah mencapai alam domain, melepaskan kekuatannya seperti gelombang pasang, membanjiri setiap celah gua.
Tampaknya tidak ada pun di dalam gua yang dapat lolos dari pencarian kekuatan jiwa Xia Zhenghui. Setiap petunjuk berada dalam jangkauan deteksinya. Setelah beberapa saat, Xia Zhenghui menarik kembali kekuatan jiwanya. Dia menoleh, memeriksa dua gua di kedua sisinya. Suyin tidak terburu-buru bertanya, tetapi diam-diam menunggu hasil Xia Zhenghui. Tuan Brasio, tempat ini 80% bukan ilusi, tetapi dunia nyata. Tentu saja ada kemungkinan 20% itu adalah ilusi yang sangat kuat, sehingga saya bahkan tidak bisa menyentuhnya, kata Xia Zhenghui perlahan. Jelas bahkan Xia Zhenghui yang telah mencapai alam domain kekuatan jiwa belum menemukan sesuatu yang tidak biasa. Berdasarkan pengalamannya, tempat ini tidak mengandung apapun yang seharusnya dimiliki ilusi. Bukan ilusi. Apakah itu berarti kita telah berputar-putar? Apakah kita telah menemukan sesuatu selain ini? Tanya Xiaoyan. Tidak. Saya menggunakan kekuatan jiwa saya untuk mencari jarak terjauh, dan kedua lorong kiri dan kanan mengarah kembali ke sini. Sepertinya ini lingkaran iblis, jawab Xia Zhenghui. Sun segera mengerutkan kening. Dia tahu jawaban ini adalah respon terburuk yang mungkin. Karena jika memang begitu, gua ini ada jebakan. Jika bukan ilusi, maka mereka perlu mencari cara untuk bebaskan diri. Namun, jika mereka cukup yakin itu bukan ilusi, maka jebakan ini bukanlah jalan buntu. Hanya ada satu kemungkinan untuk mencapai garis lurus dan kembali ke titik awal. Seolah ini adalah pelipatan ruang. Di dalam gua, keheningan yang mencekam menyelimuti. Semua orang saling bertukar pandang, bingung, hingga akhirnya sebagian besar mata tertuju pada Xiaoyan. Melihat alisnya yang berkerut, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Berapa lama mereka akan terjebak di sini? Sun tiba-tiba teringat pada penyitas itu. Keberadaannya tampak tidak disengaja dan dia telah memberitahu Xiaoyan bahwa dia juga telah berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam, tetapi terjebak di sini karena alasan misterius. Rasa kagum mulai muncul di hati Xiaoyan terhadap alam superior yang hilang ini. Jika mereka terjebak dan mati di sini, mereka mungkin juga akan berakhir seperti penyitas itu. Sun tidak bisa hanya menunggu kematian. Perasaan mencekam ini seharusnya menanamkan rasa takut, tetapi Sun tidak merasakannya. Setelah mengalami ilusi yang jauh lebih brutal, dia tetap sangat tenang menghadapi situasi ini. Sun melangkah maju, memasuki kembali lorong itu. Namun kali ini dia mengambil jalan kiri, tidak lagi mengikuti jalan kanan yang berlumuran darah. Kali ini langkah mereka semakin cepat, dan segera lorong yang sama muncul di depan mereka sekali lagi. Sun tidak berhenti, terus maju. Dia berganti sisi, kadang kiri, kadang kanan, berharap ada pola, dan mereka mungkin menemukan secara tidak sengaja. Dengan setiap langkah, Sun sepenuhnya fokus, mengamati bentuk dinding batu di sekitarnya. Ya, Sun yakin mereka terus berputar di tempat yang sama. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain mencoba sesuatu. Mata Sun menyipit. Melanjutkan seperti ini tidak akan pernah mengarah ke jalan luar yang aman. Mereka harus menemukan jalan. Sun menemukan dua anggota tim pertempuran domain laut, mengikat mereka dengan tali pengikat dewa, lalu mengirim mereka ke gua kiri dan kanan, masing-masing. Saat keduanya berada di dalam, Sun perlahan berkata kepada Xia Zhenghui di sampingnya. Xia Zhenghui, apakah menurut Anda mimpi dan ilusi itu sama? Xia Zhenghui sedikit gemetar mendengar ini, seolah-olah telah melupakan konsep mimpi. Mungkinkah semua yang ada di hadapan mereka adalah mimpi? Sun dengan berani menduga bahwa kemungkinan ini memang ada. Mereka mungkin semua terjebak dalam mimpi, dan pengulangan terus-menerus di depan mata mereka hanyalah mimpi di mana segala sesuatu adalah ilusi. Menggunakan teknik bertarung dan kekuatan jiwa di sini semuanya adalah ciptaan kesadaran, bukan manifestasi dari diri mereka yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang mereka anggap sebagai kenyataan dalam mimpi sebenarnya adalah ilusi. Di dunia nyata, mereka mungkin semua tertidur lelap. Setelah kata-kata Xiaoyan, Xia Zhenghui termenung, terdiam lama. Tuan Muda Xiao, jika ini benar-benar mimpi, situasinya menjadi lebih sulit, gumam Xia Zhenghui. Terjebak dalam mimpi sama persis dengan terjebak dalam ilusi. Mimpi dan ilusi pada dasarnya berbeda. Ilusi memiliki struktur,
bergantung pada energi untuk dukungan. Sedangkan mimpi berbeda. Mimpi dibangun sendiri, ada di dalam otak. Ini berarti bahwa untuk melawan mimpi sendiri, seseorang harus melawan kekuatan jiwa yang setara dengan kekuatan jiwanya sendiri. Tentu saja, ini hanyalah dugaan Soyen. Situasi saat ini tampaknya bukan ilusi, melainkan lebih seperti semacam susunan teleportasi yang menahan Soyen dan yang lainnya di titik awal. Jika hanya itu, menembusnya seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, Soyen pertama-tama perlu memastikan apakah mereka benar-benar telah kembali ke titik awal. Kedua orang yang terikat oleh tali pengikat dewa telah masuki gua. Tali-tali itu membentang ke depan. Semua orang menyaksikan dengan rasa ingin tahu saat tali-tali itu terus turun lebih dalam ke dalam gua. Pemandangan itu benar-benar aneh. Setelah menunggu beberapa saat, suara samar terdengar dari dalam gua di belakang mereka. Semua orang menoleh untuk melihat ke dalam gua. Dan dalam kegelapan mereka dapat mendengar langkah kaki semakin mendekat. Akhirnya, kedua anggota tim pertempuran domain laut yang terikat oleh tali pengikat dewa memang telah kembali ke titik awal. Ini berarti mereka telah berputar-putar, tidak pernah keluar dari salah satu dari dua lorong tersebut. Hei, ini benar-benar aneh. Judy menampar wajahnya, meringis kesakitan saat berbicara. Soyen memandang kedua orang yang telah kembali dan menanyakan tentang situasi tersebut. Yang paling membingungkan Soyen adalah mereka berdua mengambil dua jalur terpisah, satu ke kiri dan satu ke kanan, tetapi keduanya akhirnya bertemu di jalur di belakang mereka, yang tampak tidak logis. Mungkinkah kita bertemu hantu? Tanya Judy, wajahnya penuh keraguan. Hantu? Maksud Anda roh-roh kuat tanpa tubuh fisik? Tanya Sesing Hui setelah mendengar ini, dan Judy mengangguk. Mustahil, saya sudah melihat banyak hantu dan roh, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan itu. Saya rasa gua ini diciptakan oleh makhluk yang sangat kuat, seolah-olah untuk menjebak kita dan mencegah kita menyeberangi gunung ini. Sesing Hui membantahnya. Kata-kata Judy hanyalah deskripsi. Dia tahu tentu saja bahwa ini bukanlah karya hantu atau dewa. Hantu dan monster tidak sekuat manusia. Kebanyakan hantu dan monster lahir dari kebencian yang sangat besar. Mereka mungkin memiliki kekuatan bertarung, tetapi mereka tidak dapat menciptakan gua seperti ini. Xiaozhan melihat kedua lorong, di mana tali pengikat pada dua orang yang keluar dari arah lain tampak tegang. Namun ketika dia menoleh untuk melihat tali pengikat pada dua orang di belakangnya, tali itu menjuntai di tanah, seolah-olah tanpa daya. Karena penasaran, Xiaozhan menarik tali itu. Tali itu bahkan lebih kencang dari yang dia bayangkan, seolah-olah mengikat sesuatu yang besar. Xiaozhan bingung, jadi dia tiba-tiba menarik tali pengikat itu. Xiaozhan menarik dengan keras. Secara logis, orang yang diikat oleh tali pengikat dewa seharusnya ditarik mundur oleh kekuatan tali tersebut. Namun Xiaozhan merasa bahwa tali pengikat dewa itu terikat pada sesuatu benda yang sangat padat. Sama sekali tidak responsif. Kedua orang yang diikat oleh tali pengikat dewa juga tidak menunjukkan tanda-tanda ditarik. Adegan ini membuat semua orang kembali terdiam. Xiaozhan juga menyaksikan adegan aneh ini. Lebih aneh lagi, saat keduanya terus berjalan maju, salah satu dari mereka menarik tali yang pengikatnya, dan tarikan ini memperlihatkan bagian tali pengikat dewa yang patah. Orang lainnya melakukan hal yang sama. Tali pengikat dewa yang mengikat mereka telah putus. Semua orang segera menyadari sesuatu. Mata mereka menyipit tajam. Pupil mereka bergetar. Tali-tali di lorong itu tegang, tetapi tali pengikat dewa pada kedua orang itu putus. Maka muncul pertanyaan. Kekuatan apa yang menyebabkan tali-tali itu begitu tegang? Dan mengapa tali pengikat dewa itu tidak bergerak meskipun Xiaozhan telah beberapa kali mencoba? Judy berjalan ke arah mereka berdua, mengambil tali pengikat dewa, dan menemukan bahwa ujung tali yang putus itu tidak beraturan, bahkan berantakan, seolah-olah telah disobek oleh sesuatu kekuatan. Tuan Gracio, ini benar-benar luar biasa. Apa yang ada di dalam gua ini yang bahkan bisa memutus tali pengikat dewa ini? Sungguh luar biasa, seru Xiaozhan. Semua orang memahami kekuatan tali pengikat dewa, dilihat dari ujung yang putus. Itu pasti dilakukan oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Tuan Gracio, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Apa yang ada di dalam gua ini yang bahkan bisa memutus tali pengikat dewa ini? Sungguh tidak bisa dipercaya, seru Xiaozhan terkejut. Semua orang memahami kekuatan tali pengikat dewa.
Dilihat dari ujungnya yang putus, dibutuhkan kekuatan yang luar biasa besar. Soyen sedikit merutan kening. Saat itu, Seojan yang memegang tali pengikat dewa tiba-tiba mencodongkan tubuh ke depan. Sebuah kekuatan luar biasa datang dari tali yang tegang. Seojan bereaksi cepat, menarik Seojan kembali. Semua orang segera ikut membantu, menarik tali dengan erat saat tali itu ditarik ke depan. Sialan, apa-apaan ini? Umpat Seojan. Kekuatan tiba-tiba itu mengejutkannya dan membuatnya berkeringat dingin. Lebih dari selusin orang membantu, seperti dalam tarik tambang, mengunci tali pengikat dewa dengan erat. Namun di ujung tali yang lain yang telah tenggelam ke dalam gua, sebuah kekuatan luar biasa datang dari dalam. Kekuatan yang begitu dahsyat sehingga membuat semua orang ngeri. Semuanya, tarik! Dengarkan perintah saya, tarik kembali bersama-sama! Teriak Soyen. Dilihat dari kekuatan dan getaran tali, ujung lain dari tali pengikat dewa tampak seperti makhluk hidup, dan kekuatan tali terasa tidak teratur. Tarik bersama! Soyen tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Apapun yang ditarik keluar dari dua gua gelap ini berpotensi menjadi jalan keluar. Semua orang tampaknya melihat harapan ini dan menarik tali pengikat dewa dengan sekuat tenaga. Suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Tiba-tiba kehilangan pegangan, semua orang jatuh ke tanah, dan tali pengikat dewa ditarik kembali. Ada sesuatu yang tergantung di tali pengikat dewa yang membuat semua orang-orang bergidik. Tetapi, setelah melihat lebih dekat, semua orang tanpa sadar mundur selangkah, karena ada sesuatu yang terikat pada tali pengikat dewa. Dan benda ini, dalam suasana gua yang sudah menyeramkan, langsung membuat semua orang merinding dan berkeringat dingin. Karena yang ditarik kembali adalah sebuah lengan. Lengan berdarah, seolah-olah telah terlepas dari tubuh mereka. Dagingnya hancur, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, lengan itu tidak sepenuhnya menyerupai lengan manusia. Kulitnya sangat halus dan mengeluarkan bau amis yang aneh, bau yang hanya ditemukan pada makhluk air. Baunya seperti ikan, tetapi jauh lebih menjijikkan. Ini, semua orang terkejut. Dan baru setelah sadar kembali mereka meriksa lengan yang terputus itu secara logis. Tali pengikat dewa seharusnya menghubungkan keduanya. Jadi mengapa tali itu putus dalam kegelapan? Menarik kembali sesuatu yang menyerupai manusia tetapi bukan tangan. Soyen menutup hidungnya, menahan bau busuk itu dan menjongkok untuk meriksa lengan yang terputus itu dengan hati-hati. Ia pertama-tama kali memperhatikan bahwa lengan itu tertutup embun beku, meskipun masih berdarah. Darahnya sudah mengering. Tampaknya lengan itu telah dicabut paksa dari makhluk yang sudah lama mati. Tetapi, bagaimana tali pengikat dewa ini bisa terikat pada sesuatu yang lain? Dan bagaimana tali itu bisa putus? Mungkinkah ada orang lain di gua ini? Jika tali pengikat dewa putus karena tangan manusia, lalu apa yang bisa melakukannya? Dan setelah putus, tali itu masih terikat pada benda aneh ini. Semuanya tampak terlalu aneh. Tuan Muda Sio. Saat Sioyan sedang mengamati lengan yang terputus, sebuah suara yang sengaja direndahkan terdengar dari samping. Suasana di sekitarnya langsung hening. Sioyan terkejut dan pelan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sepasang mata merah muncul di bagian lain gua tempat tali pengikat dewa belum ditarik. Kemunculan tiba-tiba sepasang mata merah dari gua gelap mengejutkan semua orang, menyebabkan mereka secara naluriah bersiap untuk bertempur. Sioyan tidak melepaskan api surgawinya untuk menerangi kegelapan dan melihat apa mata merah itu. Ketika, sebelum dia sempat melepaskan apinya, mata merah itu menghilang. Kejar mereka! Teriak Sioyan segera. Tanpa ragu, kelompok itu mengetahui ini mungkin jalan keluar mereka. Bergegas maju. Mereka bergerak sangat cepat. Sioyan memancarkan api surgawi menerangi seluruh gua. Namun mata merah itu tidak pernah kembali. Bahkan setelah masuki gua, mereka tidak melihat apapun. Gua itu tetap kosong. Mereka sudah bergerak dengan kecepatan tinggi hanya untuk kembali ke titik awal. Melihat dua gua lagi, tanpa menangkap apapun, mereka masih terjebak dalam lingkaran iblis. Antusiasme awal mereka padam sekali lagi. Tepat ketika Sioyan dan yang lainnya masih merenung, sepasang mata merah itu muncul kembali di gua gelap. Kulit kepala mereka terasa geli, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merayap di atasnya. Astaga, roh jahat apa yang telah menyerang kita? Juri tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Sioyan segera memberi isyarat agar dia diam.
lalu perlahan berjongkok, menatap mata merah itu. Dalam kegelapan, mereka sama-sama bisa melihat tubuh seorang anak kecil. Berdiri tak bergerak dalam kegelapan, tampak sangat menyeramkan. Kami tidak bermaksud jahat. Jika Anda bisa menuntun kami keluar, kami akan membalas budi Anda. Shen tidak tahu sosok bayangan A itu apa, tetapi dia tahu bahwa itu adalah kunci untuk keluar. Sosok bayangan itu sepertinya mengerti kata-kata Xiaoyan, lalu tatapannya tiba-tiba tertuju pada kaki Xiaoyan dan yang lainnya. Pikiran Xiaoyan kosong sesaat, lalu dia melihat ke bawah dengan tajam, menyadari sesuatu, dan segera menyuruh semua orang mundur. "Gali!" kata Xiaoyan, dan semua orang terkejut. Tanah di bawah kaki mereka adalah batu yang sangat keras, mustahil untuk digali. Xiaoyan merasa bahwa mata sosok bayangan itu telah memberitahu mereka jalan keluar. Jalan keluar tepat di bawah kaki mereka. Pasti ada sesuatu di sana yang bisa menuntun mereka keluar. "Tuan Muda Xiao, kami telah menemukan sesuatu." Di ruang kecil ini, seseorang dengan cepat memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Saat tanahnya berbatu, seseorang menemukan sepetak tanah gembur. Shen segera merintahkan anak buahnya untuk menggali. Mata semua orang tertuju ke sana, dipenuhi rasa ingin tahu, termasuk Xiaoyan. Setelah menggali sekitar setengah kaki, mereka menemukan sesuatu yang mengeluarkan suara retakan. "Ini!" Xiaoyan sedikit merutan kening saat melihat benda di dasar lubang. Itu adalah tulang. Tetapi bukan tulang biasa. Tulang itu ditutupi runa aneh. Tampaknya semacam kutukan. Melihat ini, Xiaoyan tiba-tiba teringat apa yang diceritakan para penyintas kepadanya. Ada ras hiu laut di laut yang mahir dalam kutukan. Namun Xiaoyan sekarang mengerti bahwa mereka tidak hanya mahir dalam kutukan, tetapi juga dalam pembuatan labirin. Ini bukanlah ilusi atau mimpi. Di dalam kabut gunung ini terdapat istana bawah tanah yang luas. Xiaoyan bahkan memiliki dugaan yang berani. Laut mungkin tidak berada di balik kabut gunung, melainkan di dalam kabut gunung yang sangat besar ini. Ini bukanlah ilusi atau mimpi. Di dalam kabut gunung ini terbentang istana bawah tanah yang luas. Xiaoyan memiliki dugaan berani dalam pikirannya. Laut mungkin bukan berada di balik kabut gunung, melainkan di dalam kabut gunung yang sangat besar ini. Bahkan Xiaoyan sendiri terkejut dengan pemikiran ini. Ini semua hanyalah dugaan Xiaoyan. Berdasarkan pengamatannya terhadap tulang yang tertutup jimat dan lengan yang terputus, secara logis, hiu laut seharusnya berada di laut, bukan muncul di dalam kabut gunung ini. Oleh karena itu, Xiaoyan menghubungkan ini dengan kemungkinan bahwa lautan yang berisi jantung api bisa jadi lautan bawah tanah yang ada di dalam gunung. Xiaoyan dengan hati-hati mengambil tulang itu. Pada saat ini anak kecil di kegelapan gua itu menatap tulang tersebut. Kilatan aneh di mata merahnya. Kemudian ia pelan berbalik dan melirik Xiaoyan, seolah memberi isyarat agar ia mengikutinya. Xiaoyan mengambil pecahan tulang itu, berdiri dan pelan memasuki gua. Yang lain dengan hati-hati mengikuti di belakang. Anak bayangan di depan, meskipun jejak kakinya tak terlihat, bergerak sangat cepat di dalam gua, memaksa yang lain untuk berlari kecil agar bisa mengejar. Waktu singkat yang mereka habiskan untuk mengejar terasa sangat lama di dalam gua. Setelah terjebak di sana begitu lama, ditambah faktor psikologis, mereka semua gelisah dan ingin melarikan diri. Saat berikutnya, anak bayangan itu menghilang dan mereka keluar dari gua. Sebelumnya, mereka akan melihat dua gua, tetapi kali ini gua-gua itu telah lenyap. Kedua gua itu hilang, digantikan oleh sebuah alun-alun. Di sini terdapat banyak sekali makhluk gelap mirip manusia dengan kepala seperti ikan, tampak sangat menyeramkan. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka mengeluarkan bau yang menyengat. Makhluk humanoid berkepala ikan ini kemungkinan adalah hiu laut yang telah diceritakan oleh para penyintas. Xiaoyan melihat lebih dekat dan menyadari bahwa semua itu adalah mayat. Mereka tampaknya telah tersandung ke kuburan massal klan hiu laut. Pada saat ini, anak bayangan itu muncul kembali, kali ini dalam cahaya redup. Xiaoyan dapat melihat beberapa ciri anak itu. Anak itu juga memiliki kepala ikan. Itu juga hiu laut. Jantung Xiaoyan berdebar kencang, sepertinya dugaannya mungkin benar. Seluruh gunung itu adalah istana bawah tanah klan hiu laut, dan klan hiu laut telah membangun sarang semut di dalamnya.
Mereka dapat bergerak bebas di dalamnya, tetapi orang luar yang masuk kemungkinan akan terjebak dan mati di istana bawah tanah yang luas ini. Melihat gua yang mirip kuburan massal ini, Suyen terkejut dan tidak khawatir tentang Yu Chang'an dan kelompoknya. Mereka telah bertemu dengan anak bayangan ini, tetapi Yu Chang'an dan teman-temannya sepertinya tidak akan seberuntung itu. Suyen masih memegang pecahan tulang yang ditutupi jimat, dan anak bayangan itu belum menghilang. Suyen memandang anak bayangan itu sepertinya ia ingin membawa mereka lebih jauh. Setelah jeda, Suyen terus mengikuti anak bayangan itu. Dia mengambil kesempatan untuk mengamati medan di sekitarnya. Benar saja dia menemukan bahwa daerah itu penuh dengan gua. Ada banyak sekali gua, sehingga sangat sulit untuk menemukan gua yang tepat. Suyen mengikuti anak bayangan itu dengan semua orang di belakangnya. Anak bayangan itu menghilang ke pintu masuk sebuah gua. Gua yang sangat kecil sehingga Suyen berhenti di tempatnya. Gua itu hanya seukuran anak kecil, terlalu kecil untuk mereka masuki. Tepat ketika Suyen hendak menyelidiki, Xia Xinghui menghentikannya, berkata dengan serius, "Tuan Muda Xiu, ada yang salah dengan gua ini. Saya merasakan kutukan yang sangat kuat." "Kutukan?" tanya Suyen, bingung. Pada saat itu, anak bayangan itu menjulurkan kepalanya seolah-olah menyadari kebingungan mereka dan menunjuk ke tulang di tangan Suyen. Suyen ragu-ragu mengelurkan tangan dan menawarkan tulang itu kepada anak bayangan itu, tetapi begitu dia melakukannya, kekuatan hisab yang kuat menarik tulang itu ke dalam gua. Gua itu menyala terang dan Suyen, setelah diperiksa lebih dekat, melihat banyak gua kecil lainnya seperti itu. Tepat setelah tulang itu tersedot masuk, gangguan datang dari jauh, seolah sesuatu sedang mendekat. Suyen terkejut melihat sosok-sosok muncul dari banyak gua di sekitar mereka. Jelas tindakan mereka telah membuat para penjaga waspada. Terlepas dari itu, anak kecil yang misterius itu telah memimpin mereka keluar dari gua yang seperti labirin. Situasi yang 100 kali lebih baik daripada terjebak di dalam. "Semuanya, bersiaplah untuk bertempur," teriak Suyen. Dalam sekejap 100 sosok berkumpul. Mereka menyerupai manusia dengan kepala ikan dan anggota tubuh yang kuat. Semuanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya ini pasti para duyung yang dibicarakan para penyitas. Mata Suyen menyipit. Menghadapi 100 duyung, Suyen dan kelompoknya telah tenang. Karena jumlah mereka lebih dari 50, lebih dari cukup untuk melawan mereka. Para duyung ini mungkin karena kehidupan bawah tanah mereka yang panjang memiliki penglihatan yang menurun, tetapi memiliki pendengaran yang sangat tajam. Semuanya mengelilingi Suyen dan kelompoknya. Sementara itu, di antara para duyung, sesosok yang jauh lebih kuat daripada yang lain perlahan muncul. Dia menatap Suyen dan kelompoknya, sebuah tombak panjang di tangannya, kepala ikannya tanpa ekspresi. "Siapa yang berani menghancurkan kekutukan klan duyung saya?" teriak duyung memimpin itu. Suyen tidak menyangka dia bisa berbicara bahasa manusia. Melihat pihak lain tidak langsung menyerang, Suyen membungkuk dengan hormat. Menghindari pertempuran jika memungkinkan adalah yang terbaik. Bertarung di wilayah orang lain ada tindakan yang tidak bijaksana, terutama karena dia tidak tahu berapa banyak manusia duyung yang ada. Jika jumlahnya puluhan ribu, itu akan menjadi bunuh diri. Mereka bahkan mungkin tidak akan mencapai tujuan mereka pada akhir turnamen 1000 alam, apalagi mendapatkan hati api. "Saya benar-benar minta maaf. Kami baru di sini dan tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan kutukan dan kurungan. Kami hanya di sini untuk mengambil sesuatu. Mohon maafkan kami jika kami telah menyinggung Anda." Suyen selalu memulai dengan kesopanan sebelum menggunakan kekerasan, tetapi tentu saja ini bergantung pada sikap pihak lain terlebih dahulu. Jelas manusia duyung bukanlah ras yang suka berperang. Di belakang Anda adalah para pendosa dari ras saya, dipenjara oleh kutukan. Tapi Anda telah membebaskan mereka, dan Anda masih mengatakan Anda belum. Para duyung menunjuk ke gua kecil di belakang Suyen. Baru kemudian Suyen menyadari bahwa banyak gua kecil ini sebenarnya adalah penjara bawah tanah para duyung, tempat mereka memenjarakan para pendosa yang terkena kutukan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.